Tuhan kok nggak adil banget sih ini buat aku gitu. Kenapa sih harus aku yang ngalamin gitu? Kenapa bukan anak-anak yang di sana yang ngalamin? Kenapa harus aku gitu? Di sini banyak jutaan anak, kenapa harus aku gitu loh? Itu memang aku udah rasa takut sama papa, karena papa itu gampang ringan tangan kan. Kalau udah pukulin aku tuh udah kayak mukulin binatang gitu loh. Sampai aku bilang kadang kalau pengen sekolah itu susahnya minta ampun, papa pasti tentang habis gitu. Paling bilangnya sekolah juga nggak ada gunanya, dia buat apa gitu loh. Jalan aja nggak bisa, gimana mau sekolah gitu. Ya udah, jadi aku nggak pernah disekolahin sampai aku dewasa banget, saat aku ditelanjangi sama papa, disunutin sama rokok. Umur berapa kan? Itu sekitar 6 apa 7 tahun lah ya, masih kecil lah aku. Berapa lama itu perlakuan seperti itu? Ya setiap hari lah. Tapi saat itu pendeta aku bilang, kesuksesan masa depan itu ada di tangan Tuhan asal kamu mau membuka hati untuknya. Saat itu aku coba untuk bilang, ya Tuhan, aku memaafkan mereka. Itu susah banget, susah untuk bilang, ya Tuhan, aku mau ngampuni papa, ngampuni mama. Itu mulut aku seperti terkunci. Halo sahabat Kevin Official, jumpa lagi bersama saya Kevin. Dan saat ini saya sudah kedatangan seorang wanita yang tangguh, wanita yang luar biasa dalam menghadapi kesulitan hidup. Wanita ini bernama Ellen Hope. Untuk lebih jelasnya kita tanya yuk kepada orangnya langsung. Halo Ellen Hope, thank you ya sudah berkenan untuk mengisi podcast saya. Ya, thank Ellen, you juga. Ya, Ellen, bisakah diceritakan pengalaman hidupnya kamu, bagaimana jatuh bangunnya dalam pengalamannya kamu ya, biar teman-teman para pemirsa juga bisa belajar sesuatu dari kamu. Oke, silakan. Oke, boleh. Kisah aku tuh panjang banget ya, jangan bosen ya sampai habis ya dengernya ya, liatnya ya. Yeah. Aku lahir dari seorang ibu muda yang sangat muda, umur masih belasan tahun. Berapa umurnya? Mamaku belasan tahun itu umur 16 tahun. 16. Ya, zaman dulu kan orang nikahnya muda-muda. Iya, nggak betul. kayak sekarang. Betul. Jadi saat aku dilahirkan sama mama, aku dalam keadaan kondisi sehat, normal, tidak kurang satu apapun. Nah, tapi karena suatu musibah yang tidak diduga-duga, aku jatuh dari kap mobil oplet, karena papaku tuh dulu pemain, selain buka toko onderdil mobil juga dia main otomotif, jual beli mobil. Nah, untuk kesibukan mama sehari-hari juga ngurus itu kan oplet. Jadi kalau sore itu montir-montir, mereka pulang ke rumah untuk cuci mobil karena papa maunya bersih. Oke. Setiap abis narik mobil itu semua harus dicuci. Dan aku main-main dengan mereka, namanya namanya anak kecil suka main air, main selang, naik lah ke atas karena dulu masih kecil, aku rada tomboy. Jadi pas naik ke atas itu aku kepleset dan aku jatuh ke bawah karena kan lumayan tinggi tuh dari oplet ke bawah kan lumayan tinggi, dan aku jatuh, namanya di kebun juga kan. Nah, saat aku jatuh aku tuh langsung nangis. Nah, salah satu dari montir itu bawa aku ke dalam, kasih ke mama. Nah, mama pikir aku tuh jatuh biasa. Karena mama juga masih kecil, belum ngerti. Nah, mama cuma biarin aja, aku dikasih susu, dikasih apa, tetap nggak mau, tetap nangis gitu. Sampai suatu ketika, keesokan harinya, aku tetap nangis, badan aku udah anget tuh, udah panas. Mama bawa aku ke tukang urut, karena kata mbak di rumah, coba Ci ini diurut aja, siapa tahu ada yang keseleo gitu. Udah dibawa ke tukang urut. Setelah dibawa ke tukang urutnya lepas tangan karena dia pikir ini patah, bukannya apa-apa
gitu, harus dibawa ke tukang yang ahli gitu. Nah salah satu dari montir bilang bawa ke Cimande aja Ci katanya, tapi jauh banget loh Ci, itu Cimande jauh banget gitu. Nah dengan bilang jauh banget mama jadi mengurungkan niatnya. Sebenarnya jauh pun kalau ada kendaraan nggak masalah. Kalau menurut aku ya, kita punya kendaraan kenapa nggak itu aja pergi sejauhnya masih Jakarta, masih Pulau Jawa gitu. Kalau niat sih, betul. Tapi kembali lagi karena mama masih kecil, masih polos, jadinya dibiarkan aku sampai nangisnya tuh aku masih nangis terus, jarang diem gitu sampai nunggu papa pulang, karena kebetulan papa tuh lagi pulang ke Hong Kong kan. Nah udah pulang ke Hong Kong gitu, sampai nunggu papa pulang, tunggu perintah papa, dan papa bilang ya udah bawa ke dokter aja, ke dokter anak katanya. Dibawalah ke dokter anak, sampai dokter anak katanya ini harus di gift gitu, karena memang serius gitu, di gift. Setelah di gift tapi nggak bisa ini juga, nggak bisa terjalanin gitu, karena pas hari H itu mama itu melahirkan gitu. Jadi melahirkan. Ya melahirkan, jadi aku nggak keurus lah gitu kan. Udah keadaan aku kayak gini kan, pas dibawa ke mantri aku salah suntik, karena kondisi aku lagi panas itu disuntik, jadi kaki aku langsung lemes gitu. Ya jadilah aku didiriin nggak bisa, duduk nggak bisa, jadi cuman dibaringin, paling mentok ditengkurepin gitu. Aku paling bisa kemana-mana berjalan itu ya merayap seperti buaya gitu loh. Ya kayak gitulah ceritanya, sampai tidak terurus lah gitu, karena mama mereka itu fokus sama adik aku itu kan kebetulan anak cowok kan yang ditunggu tuh sama papa gitu. Ya biasalah kalau orang Chinese itu anak cowok anak emas, penerus darah, ya penerus lah. Kalau anak cewek kan pasti keluar gitu, kalau anak cowok masuk ya kayak gitu. Singkat cerita, sampai berjalannya waktu aku tidak pernah ngerasain masa-masa sekolah ya, masa anak-anak, masa bergaul, masa-masa indah-indah lah gitu, kayak gitu. Zaman dulu ini bisa ada juga yang tidak sekolah ya, ada orang tua yang tidak sekolah yang menyekolahkan anak ya. Biasanya kan tidak disekolahin anak itu karena kenapa terbentur itu ya? Biaya. Iya betul. Tapi kalau aku tuh beda lagi, terbentur karena ego lah. Karena kan papa zamannya dulu tuh namanya cukup tersohor lah, cukup dikenal di dunia otomotif lumayan lah gitu. Jadi takutnya mereka bilang, itu kan anaknya si itu gitu, itu kan anaknya si itu, oh ternyata anaknya si ini tuh begitu ya, jalannya begini ya gitu loh. Jadi aku selalu dulu, zamannya dulu nggak pernah dikeluarin, apalagi disekolahin. Kalau ada tamu datang ke rumah aja, teman-teman bisnis papa itu aku adanya di dalam, di kamar, nggak boleh keluar, pasti di kamar. Kayak apa ya? Kayak aku kehilangan hak untuk bergaul, untuk ini loh aku loh, nggak ada kayak gitu. Jadi benar-benar kehilangan sekali masa-masa itu, nggak bisa. Iya. Jadi untuk sekolah, untuk apa itu aku sama sekali nggak ngerasain. Kayak gitu. Nah terus gimana responnya kamu dengan perlakuan dari orang tua seperti itu tuh gimana? Respon ya kecewa iya, ada marah iya, ada merasa ngomong sama Tuhan kok nggak adil banget sih ini buat aku gitu. Kenapa sih harus aku yang ngalamin gitu? Kenapa bukan anak-anak yang di sana yang ngalamin? Kenapa harus aku gitu? Di sini banyak jutaan anak, kenapa harus aku gitu loh? Aku pengen banget ngerasain tuh masa-masa sekolah, masa-masa bermain, masa-masa lari-lari sama teman-teman. Itu nggak ngerasain sama sekali gitu. Jadi marah adalah. Tapi saat ngerasain marah itu pas mulai remaja. Karena zamannya kecil aku tuh polos ya, nggak ngerasain apa-apa, keinginan ini nggak ada gitu. Paling kalau ada anak tetangga yang main ke rumah pakai baju seragam sekolah, ada keinginan ingin sekolah, tapi nggak ada orang tua menyekolahkan gitu. Jadi ya kayak gitulah kok. Kamu nggak protes sama orang tua? Kenapa saya nggak di sekolah? Sempet protes, aku cuman bilang
kebetulan anak tetangga kan paling rajin main ke rumah. Aku bilang, Mas tuh si Santi kok di sekolahin sih, aku kok enggak. Ya kan lu nggak bisa jalan gitu, jalannya nanti gimana kalau sekolah, siapa yang mau gendong-gendong lu gitu, paling gitu mama. Jadi kadang aku suka minta lagi sama papa gitu kan. Tapi aku ngomongnya sama mama. Dari dulu memang aku udah rasa takut sama papa, karena papa itu gampang ringan tangan kan. Kalau udah pukulin aku tuh udah kayak ngumpulin binatang gitu loh. Sampai aku bilang kadang kalau pengen sekolah itu susahnya minta ampun, papa pasti tentang habis gitu. Paling bilangnya sekolah juga nggak ada gunanya, dia buat apa gitu loh. Jalan aja nggak bisa, gimana mau sekolah gitu. Ya udah, jadi aku nggak pernah disekolahin sampai aku dewasa gitu loh. Terus lagi belum lagi kalau papa itu udah ringan tangan ya, aku udah sakit karena kan di selangkangan aku tuh dulu ada benjolan seperti telur puyuh. Itu biru, kalau lagi sakitnya bener-bener itu sampai. Itu akibat karena jatuh? Entah beda itu lagi? Mungkin beda. Kalau menurut kata mama sih itu obat yang tidak berjalan. Jadi dia menggumpal katanya sih, benar atau tidak aku juga nggak tahu. Obat waktu kamu jatuh itu? Iya. Jadi itu sakitnya bikin aku sering nangis, dan papa sering pukulin aku tuh gara-gara aku sering nangis gitu. Karena kan papa kadang pulang dari toko, dari apa, capek, dan di rumah ada anak nangis gak berhenti-berhenti. Jadi ya suka dipukulin sampai ditelanjangin, taruh di lantai, disundutin sama rokok, itu sampai melembung-melembung. Besokannya itu masih kerekam banget itu. Kok ada ya? Ya, ada lah. Masih ada itu. Ya, masih ada. Kadang kalau aku cerita kayak gini, sebenarnya aku udah gak mau cerita kayak gini. Karena mengorek luka yang sorry ya. Bener-bener bikin aku sakit hati gitu loh. Bikin sakitnya juga kadang saat mama tuh nggak nolongin aku. Iya, gimana gitu respon mama kan? Iya, aku masih di mata aku banget saat aku ditelanjangi sama papa, disundutin sama rokok. Umur berapa kan? Itu sekitar 6 apa 7 tahun lah ya. Masih kecil lah, aku masih berapa kecil. Lama itu perlakuan seperti itu? Ya setiap hari lah. Enggak, sampai berapa tahun itu? Sampai aku dipisahkan di rumah, dikeluarkan dari rumah. Cukup lama loh. Cukup lama. Itu aku kekerasan fisik dari orang tua kandung itu seperti itu. Sampai akhirnya mama kirim aku ke rumah orang tuanya yang di Bogor ya. Mama kan orang Bogor. Kirim ke sana, maksudnya untuk diselamatkan dari penganiayaan setiap hari. Mungkin seorang ibu walaupun cuek, mungkin dia tetap ada nurani rasa kasihan. Apa mama nggak membela kamu lagi? Ya, waktu itu sempat aku tanya pas aku dewasa, dulu aku dikerasin sama papa itu, dipukul sama papa. Mama kenapa nggak ambil aku, nggak gendong aku? Itu aku masih inget loh. Mama cuma bilang, iya papa karena kalau di kemauannya ditentang, papa pasti marah besar. Dan adanya yang ada ringan tangan. Aku sih nggak pernah lihat ya papa itu pukul mama, itu nggak pernah. Paling pukulnya aku, cuman mereka seringnya ribut, cekcok mulut, lempar barang. Itu seperti itu papa. Jadi kadang nggak terima sih, kadang alasan mama itu kadang nggak masuk akal gitu. Karena aku mikir anak orang lain aja kalau kita pukul kita pengennya belain gitu, ambil gitu. Kenapa anak sendiri enggak dibiarin aja gitu? Anak yang tidak berdaya, anak yang nggak bisa apa-apa, itu yang bikin aku sakit hati waktu itu. Ya kayak gitulah. Ya cukup mengenaskan banget. Ya. Karena memang orang tua itu kan justru harusnya sempat melindungi anaknya, apalagi mengalami KDRT yang itu nggak manusiawi banget sampai sundutin rokok. Iya, sundutin rokok sampai sekarang, walaupun udah mulai pudar karena kan kedewasaan kulit kan, tapi tetap ada lingkaran hitam-hitam itu masih ada. Jadi ya cacat kulit itu masih ada lah. Iya. Terus apa yang kamu rasakan sekarang? Apa masih ada perasaan sakit hati dengan orang tua? Saat itu kebetulan saat aku masuk Kristen, aku ada dibaptis, dan waktu itu aku aktif di gereja, ngikutin retreat segala macam. Di situ ada doa
pengampunan. Waktu itu aku ditanya, adakah orang-orang yang pernah menyakiti kamu? Saya bilang banyak. Kenapa bilang banyak? Karena hampir semua. Salah satunya ya orang tuaku sendiri gitu. Waktu itu pendeta aku bilang, maukah kamu mengampuni? Saya bilang enggak, karena dengan keadaan aku sekarang, aku seperti tidak punya masa depan. Karena orang tua aku yang membuat aku seperti ini. Coba orang tua aku sembuhin aku, bawa aku, obatin aku, sekolahin aku, pasti aku bisa jadi sarjana. Tidak seperti ini gitu. Tapi saat itu pendeta aku bilang, kesuksesan masa depan itu ada di tangan Tuhan, asal kamu mau membuka hati untuknya. Saat itu aku coba untuk bilang, ya Tuhan, aku memaafkan mereka. Itu susah banget, susah untuk bilang, ya Tuhan, aku mengampuni Papa, mengampuni Mama. Itu mulut aku seperti terkunci, nggak bisa terbuka. Sampai butuh waktu itu, sampai berapa lama ya, itu sampai pendeta aku doain, ayo kamu ampuni. Hati aku tuh nggak bisa mengampuni, kayaknya susah banget gitu. Sampai beberapa pendeta bilang, ayo buka hati kamu, buka, ampuni. Itu berapa lama proses itu lah? Itu lama banget itu, aku inget banget. Doa malam jam 7 itu selesai buat aku sendiri. Itu bisa sampai jam 12 malam. Iya. Ada. Sampai jam 12 malam. Sampai benar-benar baru bisa aku mengampuni. Itu dilakukan di gereja apa di rumah? Itu di luar kota. Waktu itu kita ada retreat di Puncak kalau nggak salah. Iya, di salah satu villa di Megamendung, apalah aku lupa namanya. Dan itu di situ aku baru bisa mengampuni. Setelah itu kamu bisa? Bisa. Jadi proses dari jam 7 sampai jam 12 malam itu membuat kamu bisa mengampuni orang tua kamu? Iya, baru bisa. Nah setelah melewati itu, apakah kamu masih tetap mengingat-ingat kejadian itu lagi loh? Karena memori di otak itu susah ya untuk dihilangin itu. Betul. Masih akan muncul lagi ya. Iya, muncul lagi. Nah, terus gimana kalau saat itu jadi masih muncul, kamu apa yang kamu lakukan? Saya cuma berdoa, Tuhan, bimbing aku untuk mengampuni mereka. Tuhan, bimbing aku untuk mengampuni mereka. Dan itu bisa. Walaupun kadang tanpa sengaja aku ngelihat ada kekerasan fisik, misalnya aku nonton berita. Pasti akan terbesit ya. Iya, seorang anak telah dianiaya orang tuanya. Itu langsung aku ingat diri sendiri, dan aku tuh benci banget sih, kenapa sih orang tua kayak begitu sih, itu benci banget, bikin aku benci. Tapi kadang ingat lagi, ya Tuhan ampuni, dan Tuhan ampuni. Tapi kalau ngelihat ada anak yang lagi digendong-gendong sama papahnya, sama orang tua, sama mamahnya, dibelai-belai, dicium-cium, itu aku nangis. Kenapa? Aku nggak pernah digituin gitu loh. Aku nggak pernah ngerasain seperti itu. Kok dia bisa ya kayak gitu? Kok aku nggak pernah ya kayak gitu gitu. Ada rasa cemburu ya? Iya, ada rasa cemburu. Itu rasa iri itu ada. Itu aku bisa sampai nangis, bisa bengong sampai bengong, terus nangis tanpa sadar aku nangis gitu. Dan itu sempet dimanapun itu, kalau ngelihat di mall-mall anak lagi digendong, dituntun, itu aku bisa kayak gitu, langsung refleks bisa seperti itu. Tapi ya puji Tuhan, pas dewasa ini sih udah enggak sih, udah biasa aja. Iya. Nah Len, ada saya pernah dengar juga, kamu pernah juga diperlakukan kurang baik ya Len ya, ditaruh di kandang apa ya? Kandang ayam. Itu gimana ceritanya? Iya, waktu itu yang tadi mama keluarin aku dari rumah, dipindahin ke orang tuanya untuk supaya papa nggak pukulin aku. Ya. Terus ternyata gimana? Di sana pun perlakuan keluarga mama ya hampir sama lah. Cuma mereka tidak setiap hari pukulin aku atau apa gitu. Cuman mereka tidak mengurus aku selayaknya anak manusia gitu. Gimana ceritanya? Ya waktu itu hari pertama, pokoknya minggu pertama, minggu kedua sih masih oke lah gitu. Cuman lama-lama aku diperlakukan seperti
apa ya, seperti anak pungut kali ya. Jadi lama-lama tuh kok bagaimana ceritanya sih sampai bisa dipindahin ke kandang ayam? Iya, jadi waktu itu di sana karena aku kurang urus, jadi badan aku tuh banyak koreng-koreng. Koreng-korengnya tuh segede lenca, tahu lenca nggak kok? Buah lenca. Iya, buah ya yang hijau-hijau itu ya. Itu besar-besar itu di kaki semua itu. Nah, itu kenapa ya? Itu karena aku kotor. Kotor kan? Karena kan di rumah mama itu kebetulan zaman dulu itu lantainya masih tanah. Masih tanah. Dan di sana itu buat penghasilan, buat kehidupan mereka ternak ayam. Ternak ayam itu ini yang mama papa yang ini. Orang tuanya mama. Bukan orang tua papa, orang tuanya mama. Kalau orang tuanya papa kan nenek berarti ya. Iya, nenek dari mama. Ya, jadi mereka tuh peternak ayam yang jumlahnya juga ribuan. Kandangnya pun yang seperti rumah gitu, panjang gitu. Jadi kebetulan saat itu ada temen-temennya Engkuh ya, kalau aku sih bilangnya Engkuh. Jadi teman-temannya Engkuh itu lagi datang ke rumah nenek, dan aku tuh waktu itu udah bisa merangkang. Jadi udah dewasa, umur 8 tahunan lah gitu. Jadi jalannya merangkang seperti dogi, merangkang gitu seperti dogi, dan mereka malu gitu. Jadi saat ada itu aku mau jalan merangkang, aku langsung diangkat, dibawa ke kandang ayam. Dan aku disembunyikan di kandang ayam gitu, yang banyak ayamnya gitu. Jadi aku udah gitu pintunya biar nggak keluar dikunci dari dalam. Itu lumayan lama itu dari siang sampai habis maghrib lah. Aku baru dikeluarin di kandang ayam. Tapi nggak disuruh tidur di situ kan maksudnya? Enggak. Disembunyikan. Sembunyikan. Tapi, buat apa disembunyikan di situ? Ya supaya mereka tidak melihat aku lah, kan malu. Oke. Ya kan malu juga gitu. Iya, ada anak perempuan kayak gitu jalannya gitu. Iya, Kan koreng-koreng bau gitu. Ya kayak gitu disembunyikan. Dan di rumah nenek itu pun tidur bukannya tidur sama mereka di atas kasur, tapi cuma di atas bale bambu, cuma dialaskan tikar pandan gitu aja gitu. Di sana juga mandi aku nggak pernah pakai sabun mandi, tapi pakai sabun colek. Nah itu kan udah lagi koreng-koreng, mandi gitu, itu sangat menyiksa banget itu. Itu panas dingin. Terus kamu komplain nggak sama orang tua? Enggak sih, karena kan mama emang nggak pernah tengokin aku. Ya ampun. Nggak pernah. Jadi cuman mama setiap bulan cuman kirimin uang. Berapa lama itu Itu hampir setahun. Oh, setahun. Iya, sampai ini kepala nih ya, rambut nih ada kutu anjing, karena mereka miara anjing juga. Miara anjing, miara ayam. Jadi kutu ayam, kutu anjing, kutu manusia itu ini gimana? Gatel, bau. Gimana tuh? Pas pulang ke rumah mama botakin. Karena pas mama sisirin, ini ada pitak-pitak di koreng-koreng kan. Pitak-pitak, koreng-koreng gitu. Terus kok jadi begini gitu, udah koreng-koreng, udah kurus gitu kan, kurus banget. Tentunya udah beda jauh dengan penampilan sekarang ya, Da. Sekarang kan udah bisa ngurus sendiri, udah koreng, udah bau, terus dicukur sama mama, dikerok, dibotakin untuk ngilangin. Karena kan kalau pakai obat percuma gitu, banyak luka juga di kepala. Jadi dibotakin semua, diobatin semua ya baru bisa lagi. Tapi papa pun masih ringan tangan. Aku sempat beberapa kali diungsiin sama mama. Diungsikan lagi ke rumah orang lain. Itu hampir setahun juga itu diungsikan. Jadi aku udah sering diungsikan kemana-mana untuk menghindari omongan orang lain, untuk hindari pukulan dari papa, gitu. Jadi aku udah banyak ngikutin orang lain, dan dari situ aku belajar mengenal karakter orang, gitu. Oke, Helen, dari semua yang sudah kamu alami, apa sih yang bisa kamu petik dari pengalaman hidup kamu? Pengalaman, ya aku pernah. Apa nih kira-kira hikmah yang mau dibagikan buat para pemirsa yang nonton? Hikmah, jangan pernah menyerah ya. Dengan tidak menyerah, aku bisa ada sampai saat ini. Betul. Karena waktu itu sempat aku frustasi, pas remaja itu frustasi, sempat mau bunuh diri. Karena terus? Aku pikir gak ada gunanya hidup juga kan. Pendidikan gak ada, fisik seperti ini, apa yang mau dijadikan? Terus apa yang membuat kamu kuat? Percaya
Tuhan itu selalu menopang kita. Itu aku selalu pegang janji Tuhan. Dan kenyataannya ya, apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Tuhan. Amin. Aku tidak pernah sekolah, tapi aku bisa bangun usaha sendiri, dari modal sendiri, dari modal hasil jeripaya sendiri. Itu pesan aku ya, jangan pernah menyerah, jangan sampai kita tergeletak. Karena kalau menyerah kita akan mengikuti arus akan mati. Tapi kita lawan arus itu, berjuang, semangat, percaya kita punya masa depan. Itu aja sih pesan aku. Pemirsa, kita bisa lihat dari kehidupan dan sharingnya Ellen Hock saat ini ya. Tadi dia datang bersama dengan suami tercinta dan anaknya yang berumur 1,5 tahun. Anaknya sehat luar biasa, lincah. Ya, itu adalah merupakan sebuah kebahagiaan ya Ellen ya. Ya, anugerah ya. Ya, Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita semua. Tergantung kitanya mau dekat sama dia atau kita selalu bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Ellen, terima kasih Ellen untuk sharingnya, luar biasa banget untuk kita. Dari sini kita bisa belajar dari sosok seorang yang keterbatasan ya, mengalami perlakuan yang tidak manusiawi sekali sampai seperti itu. Saya nggak kebayang benar-benar apa yang pernah dialami oleh Ellen ya. Dan kita bisa belajar dari sebuah kekuatan dari seorang wanita yang nggak pernah menyerah, yang mau bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, yang membawakan semua kepahitan hatinya kepada Tuhan ya Ellen ya. Menyerah. Ya, karena memang kalau kita simpan terus kepedihan dalam hati, kepahitan, luka-luka batin, maka akan menjadi satu penyakit ya. Benar kan ya, Len ya? Dan itu memang Tuhan memang ajarkan terus ke kita untuk senantiasa kita membuang semua kepahitan, luka-luka batin ya. Karena memang Tuhan sebenarnya udah tahu. Kalau kita simpen terus, akhirnya jadi apa Len? Borok. Jadi penyakit Len. Jadi penyakit. Ya, penyakit kanker itu sudah di riset bahwa memang segala jenis penyakit itu sudah di riset biasanya karena pikiran dan karena keadaan hati ya Ellen ya. Ya, itu tadi yang kita bisa belajar dari seorang Ellen Hock. Thank you Ellen sudah sharing di tempat saya. Semoga perbincangan kita juga bisa diperoleh, dipetik maknanya ya, hikmahnya buat teman-teman semua. Jangan lupa selalu subscribe Kevin Hartono Official dan likes dan komen amatlah saya hargai, karena dengan itu bisa membuat saya lebih bersemangat dalam membuat konten-konten yang bermanfaat buat teman-teman semua. Terima kasih, saya Kevin Hartono dan Ellen Hock mengucapkan sampai jumpa.